Jangan kejar harta, jabatan, status, ketenaran. Itu sekunder. Kekayaan yang luar biasa yang Kristus datang untuk kita adalah kekayaan di dalam sini. Damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, hikmat, pengharapan di dalam sini. Kalau di sini kaya, kita menjadi pengelola yang hebat di luar. Dan akhirnya hal-hal yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita, kita menjadi pengelola yang hebat, jadi contoh, jadi terang, jadi garam bagi orang lain. Haleluya. Besar karya-Mu Tuhan. Engkau datang untuk kami dan memberikan kehidupan dan bahkan kehidupan yang sangat berkelimpahan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, seperti Paulus katakan, kami bermegah di depan apapun yang sedang kami hadapi, karena kami tahu Tuhan ada di pihak kami. Mengucap syukur buat apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Karena kami tahu Tuhan adalah pakarnya untuk mendatangkan kebaikan dan merangkaikan segala sesuatu, membuat itu menjadi baik untuk kami. Terima kasih Bapak yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang menjadi pedoman, menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Kami sambut firman kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Di musim Natal yang luar biasa ini ada sebuah kisah yang mendatangkan pastinya harapan dalam hidup kita. Dan kalau kita baca kisah-kisah Natal, biasanya kita hanya berpacu di dalam kitab Matius dan juga Lukas. Kita hanya lihat mungkin cerita-cerita yang mungkin ya membosankan, itu lagi. Dan sepertinya seolah-olah kok nggak banyak ya kisah tentang Natal. Sebenarnya nggak juga. Kisah Natal itu sudah didokumentasikan di Alkitab sejak zaman kitab Kejadian. Dan bahkan didokumentasikan sampai ke Wahyu. Jadi Alkitab ini dimuat dengan syarat dengan banyak sekali pewahyuan tentang kehadiran Yesus. Karena memang itulah tujuan pada akhirnya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan bahkan kalau kita membaca kitab Yesaya, itu kalau bagi saya bisa menyebutkan itu Injil di Perjanjian Lama. Karena banyak sekali pewahyuan dan banyak sekali teguran-teguran kepada raja pada saat itu. Dan justru yang keluar dari mulut Nabi Yesaya adalah nubuatan-nubuatan apa yang terjadi ketika Yesus hadir. Kira-kira jarak antara Yesaya dengan kelahiran Yesus mungkin sekitar 600-an tahun, dan itu sudah didokumentasikan di situ. Dan bahkan ada 300 lebih nubuatan tentang Yesus yang sudah digenapi sama dia. Dan itu menjadi sesuatu kebanggaan bagi kita, karena kita memiliki buku manual Alkitab kita yang sangat-sangat hebat, sangat luar biasa. Kitab Yohanes salah satu contohnya. Dia adalah kitab Injil yang tidak sinoptik, alias tidak mirip dengan Matius, Markus, Lukas. Dia tidak pernah memulai kitabnya dengan kelahiran Yesus, tetapi dia memuat kelahiran Yesus dengan sebuah peristiwa yang ketika dia didatangi oleh malaikat di Pulau Patmos, dan dia tulis dengan cukup detail di Wahyu pasal yang ke-12, nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Di situ dinyatakan sesuatu yang sebenarnya bukan nubuatan karena sudah lewat, jadi sesuatu penggenapan. Dikatakan bahwa ada naga yang datang, iblis, dan iblis ini memburu perempuan itu dan akan menelan anaknya. Dan itu adalah penggenapan ketika Herodes menyuruh untuk membunuh semua anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun di Bethlehem pada saat itu. Ya, memburu perempuan untuk menelan anaknya. Jadi itu sebabnya mereka akhirnya mengungsi dari situ. Ini dokumentasi yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, ada satu ayat yang saya mau bagikan adalah Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 bagian yang B mengatakan begini. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 bagian yang B dengan jelas mengatakan, Aku datang, Kristus datang, supaya kita semuanya mempunyai kehidupan. Dan kehidupan itu dipunyai dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jangan melecehkan apa yang Yesus berikan dalam hidup kita dengan mengartikan atau memutilasi ayat ini dan kemudian mengatakan, oke, berkelimpahan berarti di dalam hal-hal yang terlihat. No, itu sekunder bagi saya. Kita terlalu cetek rohani kalau kita kejar-kejar itu. Jangan kejar harta, jabatan, status, ketenaran. Itu sekunder. Kekayaan yang luar biasa yang Kristus datang untuk kita adalah kekayaan di dalam sini. Damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, hikmat, pengharapan di dalam sini. Kalau di sini kaya, kita menjadi pengelola yang hebat di luar. Dan akhirnya hal-hal yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita, kita menjadi pengelola yang hebat, jadi contoh, jadi terang, jadi garam bagi orang lain. Hatinya punya hati hamba, perilakunya rajani. Jadi seperti itu nantinya. Ya, jadi kekayaan yang luar biasa. Dan bahkan Alkitab mendokumentasikan di Korintus dikatakan bahwa dia ini menjadi miskin untuk kita supaya kita jadi kaya. Jadi kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang kaya itu di dalam sini. Hal-hal yang tidak terlihat. Jangan kejar hal-hal yang terlihat untuk diperlihatkan kepada orang lain. Itu semuanya. Dan bahkan semua yang kita lihat hari ini, semua
termasuk tempat ini, tubuh kita semuanya, ini semuanya semu. Semuanya ada akhirnya nantinya. Ya, tetapi justru itu sebabnya Yesus katakan kepada Thomas, diberkatilah orang yang tidak melihat namun percaya. Diberkatilah orang-orang yang tidak melihat aku secara fisik namun percaya. Itu sebabnya ketika dia baru bangkit, dia menghampiri dua muridnya di perjalanan ke Emmaus. Bukan ring satu lagi murid-muridnya. Dia hampiri dengan sengaja, dia butakan mata mereka. Dibutakan, maksudnya dibutakan supaya mereka tidak bisa tahu, tidak sadar yang berjalan bersama mereka adalah Yesus. Itu adalah sebuah peristiwa menjadi persiapan bagi murid-murid dan juga kita. Itu kisah yang sangat dahsyat untuk mengajarkan kita. Sebentar lagi dia nggak ada. Secara fisik maksudnya. Dia akan tinggalkan Roh Kudus, dia tinggalkan semuanya, bahkan damai sejahtera ditinggalkan untuk kita. Itu sebabnya dikatakan dia Raja Damai. Dan itu yang menjadi peristiwa di mana ketika akhirnya mereka sampai ke rumah itu, ke rumah dua muridnya, itu murid-muridnya di situ diperhadapkan dengan sebuah keputusan karena Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan karena dia tidak pernah paksa manusia. Dia nggak pernah paksa tuh dua murid untuk undang dia masuk ke dalam rumah. Kalau sampai Alkitab mengatakan dia buat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan, berarti kalimat itu artinya adalah di dalam hati Yesus, undang dong aku masuk, undang dong. Tuhan loh seperti itu. Dia mengharapkan kita yang mengundang untuk mengambil keputusan. Karena ketika kita mengambil keputusan yang benar itu adalah kasih, karena kasih adalah keputusan. Itu menjawab banyak pertanyaan orang yang selalu mengatakan, kenapa nggak diciptain semua orang mengasihi dia? Robot dong kalau gitu. Kasih adalah ketika kita diperhadapkan dengan salah dan benar, kita mengambil keputusan yang benar. Itu kasih. Itu sebabnya kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Semua lawan daripada definisi kasih, semuanya adalah perasaan. Kasih dimulai dengan apa? 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, murah hati, dan seterusnya dan seterusnya. Lawan daripada sabar apa? Tidak sabar. Tidak sabar itu perasaan. Sabar adalah keputusan. Semua itu keputusan. Jadi akhirnya ketika dua murid itu mengundang dia masuk, matanya dicelikan. Mereka lihat Yesus. Itu adalah pelajaran, itu adalah metafor yang dia sedang ajarkan untuk kita semuanya. Kalau kita percaya, di dalam perjalanan rohani kita, dia akan terus buktikan, dan kita nanti akan keluar dari mulut kita deklarasi, Tuhan itu ada. Tuhan itu luar biasa. Dan kalau kita compare note sama teman-teman sesama anak-anak Tuhan, pasti semua kesaksian-kesaksiannya mirip-mirip. Karena menyembah Bapa yang hidup, Bapa yang satu. Dan itu yang terjadi. Itu sebabnya, ya itu sebabnya. Dia katakan kepada Thomas juga, dia katakan begini di Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6, dia katakan begini. Ini ayat luar biasa, dikatakan begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kamu mau mempunyai kehidupan yang berkelimpahan di dalam saya, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kamu memiliki kehidupan yang berkelimpahan di dalam aku, kalau kamu mempunyai damai sejahtera, mempunyai sukacita, mempunyai hikmat, mempunyai penguasaan diri, dan seterusnya, ambil jalanku. Nah ini pertanyaannya manusia, tapi Tuhan, jalannya itu ujungnya nggak kelihatan. Tuhan bilang memang ujungnya nggak kelihatan, karena itulah caraku bukan caramu. Kamu jalan sama saya, kamu percaya sama saya, kamu pegang tangan saya. Tapi Tuhan ujungnya nggak kelihatan, seolah-olah nggak pasti. Jalan sama saya. Di dalam saya ada kepastian. Nanti kalau kamu jalan sama saya, di tengah-tengah jalan kamu akan menemukan yang namanya kebenaran itu. Ketika kamu menemukan kebenaran, kamu akan memiliki kehidupan yang sangat berkelimpahan. Itu maksudnya. Ya. Coba sekarang kita baca ayat ini. Ya, kita buka di kitab Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya ya. Ayat yang sangat populer. Yesaya 9 ayat 6. Coba lihat, ada korelasi yang sangat dahsyat dengan apa yang barusan kita baca. Perhatikan ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, nubuatan Nabi Yesaya. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kita sudah sering baca ayat ini. Perhatikan kalimat ini. Namanya disebut Penasehat Agung. Perhatikan ini baik-baik. Yesus katakan begini, ambil jalan ini nak. Ujungnya nggak kelihatan Tuhan. Kita cuma diberikan arah, tujuannya nggak kelihatan. Ambil jalanku nak. Tapi nggak kelihatan Tuhan. Seolah-olah nggak ada kepastian, seolah-olah nggak ada dasar. Ambil jalanku. Kenapa? Karena aku adalah penasehat agung. Wonderful counselor. Ketika kamu jalan, aku akan memberikan nasihat kepadamu. Dengar suaraku nak. Ketika kita berjalan, kita menemukan kebenaran. Kebenarannya apa? Dikatakan di sini. Kita akan menemukan dan kita akan sadar bahwa Allah itu perkasa. Ketika kita berjalan lagi, kita akan menemukan lagi. Wow, dia ternyata adalah Bapa yang kekal. Kebenaran demi kebenaran kita temukan. Dan pada akhirnya kita kita diberikan sama dia kehidupan yang berkelimpahan. Dia adalah Raja
damai. Mau punya damai di dalam Tuhan, mau hidupnya berkelimpahan di dalam Tuhan, masuk ke dalam jalanku. Sama dunia dibalik, Bapak Ibu. Dibalik. Enggak, saya nggak mau. Saya mau punya kehidupan sesuai dengan keinginan saya. Kemudian saya akan benarkan tindakan dan perkataan saya, baru saya cari jalannya. Itu yang terjadi di Amerika. Negara didirikan sama firman kebenaran Tuhan. Tiba-tiba satu hari mereka bilang apa? No. Hak asasi manusia. Saya mau hidup sesuai dengan keinginan saya. Saya mau hidup dengan keinginan berdasarkan hak asasi manusia. Saya mau aborsi dilegalkan. Saya mau LGBT dilegalkan. Kemudian mereka membenarkan, kebenarannya adalah mereka membenarkan tindakan mereka. Dibawa ke Kongres, dijadikan undang-undang, dilegalkan. Baru mereka cari jalannya. Cari jalan sendiri. Yang terjadi apa? Hancur moralnya. Hancur moralnya. Itu yang dunia lakukan. Itu sebabnya ada korelasi yang hebat antara yang terjadi ketika Yesus hadir di dalam dunia ini. Ada korelasi yang sangat luar biasa ketika ribuan tahun sebelum itu ada seorang yang namanya Abraham yang disuruh sama Tuhan untuk berjalan ke tanah perjanjian. Cikal bakal menjadi sebuah tempat yang bernama Israel. Dan itu adalah tempat di mana Kristus hadir pada saat itu. Abraham disuruh pergi, dan di Ibrani pasal yang ke-11 di ayat yang ke-8 dikatakan begini. Ini kalimat yang hebat, yang luar biasa, yang memberitahu kepada kita tentang prinsip bahwa Yesus itu hadir membawa jalan yang memang di depan kasat mata kita tidak kelihatan. Karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat, perhatikan kalimat ini, dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ia tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sebentar lagi kita akan berdiri di depan pintu di tanggal 31, tulisannya 2024. Kita akan buka pintu itu, kita nggak tahu apa yang terjadi di balik itu. Kita dikasih arahnya, tujuannya nggak dikasih tahu. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Februari tanggal 14. Semuanya akan memilih. Berdoa bagi bangsa ini, Tuhan yang pilih pemimpinnya. Jangan sok-sokan di grup, terus itu berantem satu sama lain, keluar dari grup cuman gara-gara debat. Bahkan kita lebih hebat debat daripada mereka. Debat satu sama lain, semuanya punya data. Semua ngomong begini, menurut teman saya orang dalam. Yang satu ngomong gini, menurut teman saya orang dalam. Menurut Tuhan aja udah mendingan. Semua udah jadi orang sok tahu, akhirnya tiba-tiba berantem di grup, keluar dari situ semuanya. Tiba-tiba hubungan retak semua gara-gara ini. Percuma toh. Doain aja tanggal 14 Tuhan yang pilih pemimpin bagi bangsa ini. Bangsa ini akan terus dibawa naik karena apa? Karena ada kita yang berdoa di dalamnya. Amin. Jadi buka 2024 dan katakan, Tuhan, aku nggak tahu ujungnya seperti apa, tapi aku percaya aku berjalan bersama dengan Raja Damai. Dan aku akan sampai ke ujung dengan selamat. Aku akan sampai ke ujung Tuhan, ke tempat tujuanku, karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Itu Abraham, dia nggak tahu. Itu sebabnya ini persepsinya manusia. Coba lihat Roma pasal yang keempat ayat 18. Roma 4 ayat 18. Ini persepsi kita, persepsi manusia, dan ini normal-normal aja kok. Ya, dikatakan begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kita kalau lihat apa yang kita bisa lihat dengan mata jasmani, seolah-olah nggak ada dasar untuk berharap. Saya waktu divonis mati kanker 2019, seolah-olah nggak ada dasar untuk berharap. Ya, divonis mati kok. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Jalan pakai mata rohani makanya. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dia tahu masa depannya seperti yang dibentangkan sama Tuhan. Itu sebabnya ketika seorang tua, seorang jompo diantar sama keluarganya ke panti jompo, dia buta, nggak bisa lihat, dipegang sama petugasnya, diantar ke kamarnya. Si petugasnya bilang gini sama si om, kamarnya om nanti bagus loh om kamarnya. Kalau dibuka jendelanya, hordennya om, lihat ada danau di depannya. Udah gitu kamarnya om dicat sama cat pastel, bagus banget om. Tiba-tiba si om ngomong gini, lagi jalan nih, omnya ngomong gini, oh iya ya bagus banget ya. Petugasnya bilang gini, lah kan om belum nyampe ke kamar kok udah bisa bilang bagus. Belum nyampe sama udah nyampe kan tetap aja sama, saya nggak bisa lihat, dia bilang gitu. Saya bilang bagus berdasarkan penjelasanmu. Harusnya hari ini kita mengatakan apa? Tuhan, masa depanku sangat cerah, sangat indah. Walaupun aku belum lihat, namun aku percaya berdasarkan ribuan janji Tuhan atas hidupku.
Perkatakan itu dengan iman. Bilang sama diri kita sendiri, karena pribadi yang paling sulit dikalahkan diri kita sendiri. Tuhan, aku mengucap syukur karena aku berjalan bersama Raja Damai, a wonderful counselor, penasehat agung. Aku akan menemui kebenaran demi kebenaran yang sudah dijanjikan untuk aku, walaupun aku nggak bisa lihat ujungnya. Nah ini Bapak Ibu, ribuan tahun setelah ini, kejadiannya terjadi sama orang Majus. Orang Majus hanya ditulis di Matius pasal yang kedua. Coba lihat ya. Matius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama mengatakan begini. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mirip-mirip sama Abraham. Abraham datang dari kota namanya Ur, Mesopotamia, daerah Irak sekarang. Nah, orang Majus itu kalau mau dicari kerajaannya di sebelah timur Yerusalem langsung di situ nggak mungkin, karena itu bangsa-bangsa yang biadab dan suka menjadi musuh Israel pada saat itu, dan tidak ditemukan kerajaan elit seperti mereka. Jadi ketika ditarik lagi ke ujung sana, yang paling dekat itu daerah Persia. Persia itu sekarang Iran, berarti 11-12 lah sama daerahnya si Abraham. Itu jaraknya Bapak Ibu dari situ sampai ke Yerusalem itu 2000 kilo. 2000 kilo saat itu nggak ada pesawat, nggak ada jalan tol, nggak ada kereta cepat. Siapa yang udah naik kereta cepat? Ya, beberapa. Banyak banget yang belum ya. Nggak pernah ke Bandung apa? Seru loh kereta cepat. Ada loh kereta, atau nggak tahu ya, ada kereta cepat apaan tuh? Gitu. Jangan ke Gambir, nggak ada di Gambir. Stasiunnya sendiri di Halim. Semuanya bagus lah. Saya sih nggak ada komplain awal-awalnya. Ya. Cuman ada satu sih komplainnya, cuma satu aja. Semua sih oke semuanya. Bagus gitu ya, 350 km per jam mulus, HP ditaruh juga nggak jatuh, hebat lah. Cuman satu saya komplain, tapi udah diperbaikin minggu lalu. Saya komplainnya di awal cuman begini aja. Waktu saya naik tuh pas awal-awal banget gitu ya. Tiba-tiba saya komplain cuma nama pengumuman di dalam kereta, karena pengumumannya gini. Itu kan kereta cepat. Namanya juga wush gitu ya. Jadi kan semangat gitu mau naik gituannya. Tapi pengumumannya nggak banget gitu. Pengumumannya gini. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Padalarang. Wush, 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 yes. Saya istri saya jelek banget sih ngomongnya, kayak gak ada semangatnya gitu loh, kayak disuruh ngomong, disuruh rekaman gak dibayar, rekaman upahnya gak ada. Ya stres lah dia mungkin kali ya. Minggu lalu saya naik berubah loh, karena saya udah hotline, saya bilang jangan-jangan viral kali ya, didengar sama mereka. Tiba-tiba gini, kita sebentar lagi yang tiba di stasiun Padang, wus wus wus, yes, saya ikutan, yes, saya langsung gitu sendiri, latah. Yang lain bagus. Nah itu saat itu nggak ada. Nih ya, saya ambil analoginya gini deh. Jakarta Surabaya deh, saya sering ke Surabaya, itu jaraknya 800-900 kilo lah, setengahnya lah dari jarak itu. Ya, ke Surabaya, kita nanti sore mau berangkat masih bisa beli tiket nih sekarang. Bukanya Traveloka, tinggal pilih mau Halim, mau Soekarno Hatta, ini di tengah nih. Tinggal pilih. Saya pernah ngajak teman saya, waktu itu karena ada urusan, ngajak sebentar, sorenya balik. Surabaya yuk gitu, gampang. Bahkan mungkin diantara semua di sini pernah ngajak temannya ke Bali misalnya, besok Bali yuk gitu. Orang Majus nggak mungkin ngajak temannya ngomong ini, Yerusalem yuk, berapa jauh tuh, 2000 kilo, yuk gitu, nggak mungkin. Nggak ada pesawat, nggak ada kereta cepat, nggak ada jalan tol. Teman saya Jakarta Surabaya rekor, jangan diikutin ya, 6 jam ngebut tuh, saya nggak tahu pakai F1 kali, jangan diikutin loh ya. Itu rekor tuh yang saya pernah dengar, Jakarta Surabaya 6 jam lewat jalan tol. Nah mereka tuh nggak bisa saat itu, nggak ada infrastruktur kayak begitu. Dan menurut data saat itu, kalau mereka pergi sampai ke Yerusalem 2 bulan. 2 bulan. Oke, saya nggak akan minta ketua-ketua drama untuk angkat tangan ya, karena ini koreksi-koreksi yang cukup banyak nih ya. Orang Majus nggak pernah disebut 3. Pemberiannya 3. Nggak pernah disebut 3. Oke. Nah, satu orang Majus kalau bepergian saat itu ya, menurut sejarah yang tercatat, itu ketika mereka pergi, mereka satu orang Majus itu satu raja yang elit dan kaya itu rombongannya 40. Karena mereka harus bawa makanan buat ternaknya, tendanya, dan juga pemberiannya itu karung, bukan kotak kecil. Jangan buat drama Majus, sudah cuma 3, bawanya kotak begini lagi. Terus mukanya kebingungan, gini-gini, lihat. Orang Majus, satu rombongan Majus itu 40. Jadi kalau oke lah kita taruh 3 lah. Berarti harus ada berapa rombongannya di atas panggung? 120. Saya kasih tahu sama sebuah gereja tahun lalu, Pak, orang Majus itu kalau Bapak mau buat 3, rombongannya bisa 40, berarti harus 120. Pagelaran Majus dibatalkan di gereja itu. Karena dia bilang gini, Pak, 3 orang Majus aja, kita jahit bajunya udah mahal. Kalau gembala kan gampang, pakai karung beras juga bisa. Ini nggak bisa Pak, kalau 120 tekor kas gereja ntar. Pagelaran Majus dibatalkan. Oke? Nah sekarang perhatikan ini baik-baik.
Ya, nggak ada infrastruktur, jalannya jauh, persiapan mau berangkat sebulan. Sebulan persiapannya. Jadi dari dia ngomong mau berangkat sampai di Yerusalem 3 bulan. Itu paling cepat. Plus, perhatikan ini baik-baik, sama seperti Abraham, mereka nggak tahu mereka harus ke Bethlehem. Mereka cuma diberikan arahnya aja ke arah Yerusalem. Karena mereka di sana ntar nanya sama Herodes. Jadi bacanya jangan cepat-cepat. Karena ayat kedua mereka udah nyampe di Herodes. Itu panjang perjalanannya. Dan kan nggak mungkin seperti saya katakan tadi, kalau dia ngajak temennya kan nggak mungkin. Yerusalem yuk gitu, nggak mungkin. Ada kemungkinan besar, ini tafsiran saya. Ada kemungkinan besar ini yang terjadi. Dapat mimpi nih. Dapat mimpi, disuruh pergi. Ini aneh semuanya mimpinya. Disuruh pergi ke tempat ada raja yang akan baru lahir atau sudah lahir mungkin saat itu waktu mereka dapat mimpi itu ya, dan mereka diminta untuk pergi ke arah Yerusalem, tidak dikasih tahu tempatnya di mana, nggak detail, tetapi ada dorongan roh Tuhan di dalam sini dengan konfirmasi bintang yang membuat dia akhirnya pengen banget berangkat dan bingung cari teman dan bingung ngasih tahu ke siapa. Mungkin istrinya nggak dikasih tahu, staf ahlinya juga nggak dikasih tahu karena mereka kaya, pasti ada gengsinya. Ini kemungkinan besar terjadinya begini. Ada kunjungan kenegaraan. Dia lagi mengunjungi kerajaan tetangga. Waktu dia sampai di sana, ketemu sama temennya, dia pengen banget cerita nih, karena dapat mimpi pengen pergi ke arah Yerusalem. Dia bilang gini sama temannya, sesama raja kan, sama Majus. Bro, bini lu suruh keluar dulu boleh nggak? Gue mau ngomong sama lu berdua nih. Ini nggak enak banget, gue dapat pernyataan Tuhan 2 hari lalu, dapat mimpi, udah gitu gue dapat konfirmasi bintang, gue harus berangkat ke arah timur. Ke arah sana, ke arah barat sana, ke Yerusalem. Gue tuh nggak tahu gimana, dorongannya kuat banget. Gue kayaknya harus berangkat dan gue nggak bisa ngomong sama siapa-siapa. Gue cuma berani ngomong sama lu. Tahu nggak temannya bilang apa tiba-tiba? Kapan lu mimpi? 2 hari lalu. Gue juga. Dan gue nggak pernah dikasih tau bini gue. Ya ampun, ini konfirmasi ya. Kita berangkat deh. Yuk berangkat, peluk-pelukan tuh pas itu, ambil nangis. Itu yang pasti terjadi saat itu. Sehingga mereka berangkat segitu jauh tanpa mengetahui bahwa mereka harus pergi ke Bethlehem. Baru kita baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan begini, mereka sampai di kerajaan Herodes, mereka cuma tahu di situ. Mereka tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang itu untuk menyembah dia. Ada nggak yang baru lahir? Bingunglah Herodes. Dia mungkin tanya sama keluarganya, dia tanya sama rakyatnya, ada nggak? Lah gue rajanya kok. Dia mungkin tanya sama keluarganya, nggak ada. Itu sebabnya ayat 3 mengatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4. Ini bagi saya adalah ayat yang luar biasa, dan ini peneguhan bagi kita semuanya. Di dalam perjalanan iman kita, Tuhan sudah siapkan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat untuk dipertemukan dengan kita, supaya Tuhan menuntun kita kepada tujuan hidup kita. Di ayat yang keempat, orang jahat Herodes ini, saya percaya dapat hikmat Tuhan sehingga dia panggil ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak 120 orang nanya ke dia dan dia nggak tahu. Mereka udah mungkin kecewa dan udah mulai gusar mungkin ya. Udah mikir gini, aduh pulang nih kita nih. Ternyata salah nih gua nih. Enggak, ayat 4 tiba-tiba Herodes bilang apa? Ini yang terjadi, ayat 4. Maka dikumpulkan semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mana? Dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi waktu mereka dikumpulkan ahli Taurat, pasti Herodes bilang gini, guys, tolong buka ya, gulungan-gulungan kitab para nabi, lo tolong buka, lo cari itu di situ ya. Ada nggak nubuatan yang mengacu kepada hari ini? Masuk ke ruangan sana cari, dicari dong sama mereka. Itu kan 120 nunggu di luar atau di dalam, kita nggak tahu. Dikasih roti bakar sama teh, pasti mereka nggak bisa makan, nervous. Ini udah the last resort, ini udah pengharapan terakhir nih kalau sampai ahli Taurat keluar dari ruangan dan mereka bilang ini nggak ada bos, nggak ada nubuatan, pulang tuh 120. Tuhan selalu menyatakan kuasa dan karyanya, dan dia selalu bawa kita kepada orang yang tepat. Walaupun orang itu jahat, dipakai sama Tuhan untuk membawa kebaikan bagi kita. Dan yang terjadi di ayat yang kelima, ini pasti mereka teriak. Waktu mereka keluar dari ruangan itu pasti mereka teriak. Mereka katakan, ketemu bos, ketemu. Ternyata di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dikasih tunjuk sama dia. Dia kutip Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Bapak Ibu tinggal klik, kalau punya Alkitab digital, itu pasti akan mengacu kepada Mika 5 ayat yang kedua. Dan itu ada di Alkitab kita dan dibacakan sama dia. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saya percaya waktu mereka keluar, ahli Taurat keluar, itu 120 jingkrak-jingkrak saling-saling pelukan.
Pasti banyak tangisan di situ, tangisan haru. Betapa leganya perjalanan segitu jauh dan Tuhan akhirnya nyatakan kepada mereka, betul, raja itu udah lahir. Jarak Yerusalem ke Bethlehem itu hanya 9 kilo. Dekat. Dan akhirnya mereka tiba, di ayat 11 dikatakan begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Mereka masuk ke dalam rumah, berjumpa dengan anak. Oke, mereka membuka tempat harta bendanya. Tempat harta benda bahasa Inggrisnya adalah sacks of gold, karung, bukan kotak-kotak kecil, karung. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Emas itu lambang daripada dia seorang raja. Kemenyan adalah lambang daripada pengorbanan yang ditulis banyak sekali di Perjanjian Lama. Yesus akan dikorbankan. Dan mur itu dipakai sama Nikodemus ketika dia melumuri tubuh atau jenazah Yesus dengan minyak mur. Dan bahkan nanti satu hari kita bahas, Yesus menolak anggur yang bercampur dengan mur, karena itu adalah morfin pada saat itu. Dia nggak mau kematiannya itu jalan pintas, dia tolak sama dia. Itu adalah lambang daripada kehidupan Yesus. Jadi apa yang dibawa sama Majus itu nggak main-main. Itu divine, itu betul-betul arahan daripada roh Tuhan. Mungkin mereka nggak sadar saat itu. Dan ingat Bapak Ibu, orang Majus tidak pernah pergi ke palungan. Orang Majus pergi ke rumah. Ketemunya sama Yesusnya bukan bayi, anak. Udah Majusnya cuma 3, bawa kotak kecil, udah gitu ke palungan. Pas dia duduk, gembala datang. Hai guys, nggak pernah ketemu sama gembala. Saya mau cari tuh ketua youth saya dulu. Saya disuruh jadi gembala, pergi ke palungan ketemu sama Majus. Hai-haian lagi. Majus nggak pernah ketemu sama gembala. Majus ke rumah. Yesusnya udah jadi anak. Yusufnya disebut nggak? Enggak. Mungkin udah dari kerja. Yusuf lagi gojek mungkin dulu. Nggak disebut. Ini udah beda, tahunnya juga mungkin udah beda. Mereka akhirnya pulang. Saya akan berikan kisah ini. Waktu saya sakit, saya divonis mati, Bapak Ibu sudah tahu kesaksian saya kena kanker 2019. Dokter bilang gini sama saya, Pak, Bapak kan dimasukin cairannya keras ya Pak, cairan kemonya. Ingat, 1 minggu setelah ini Pak, setelah selesai pengobatan ini, Bapak pasti, ini kata-kata dari dia, pasti sariawan. Saya cuma mau memperingatkan aja, karena semua pasien saya sariawan. Dan sariawan ini bukan satu Pak, seluruh mulut. Dan Bapak siap-siap untuk nggak bisa makan. Jadi kami udah siapkan nanti infus, semuanya nutrisi dari infus aja Pak. Siap-siap. Ini saya kasih tahu dari depan. Udah, itu hari dia kasih tahu, besoknya, ini kejadian di Singapura waktu itu. Istri saya lagi keluar dari rumah sakit mau beli makanan buat saya. Ini yang saya bilang, kalau Tuhan pimpin, kalau Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, kejadian selalu kayak begini. Tuhan memelihara, Allah Immanuel soalnya. Ya, itu sebabnya pertama kali kata Immanuel keluar, itu di Yesaya juga disebutkan kepada siapa? Raja Ahaz, karena dia dikepung. Kita dikepung dengan masalah, Raja Ahaz dikepung dengan masalah. Nabi Yesaya datang kepada dia, kamu tahu nggak Raja, bahwa Tuhan ingin sekali untuk menolongmu. Dan bahkan dikasih tahu Tuhan yang menolongmu ini satu hari akan masuk ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia. Dia akan lahir dari seorang virgin, dari seorang wanita perawan. Dia akan dinamai Immanuel, Allah yang beserta denganmu. Ditolak sama Ahaz. Saya nggak mau. Banyak manusia nggak mau ikut jalan Tuhan karena nggak bisa lihat Tuhan. Saya mau yang pasti-pasti aja yang terlihat sama mata. Dia minta bantuan nama Raja Asyur namanya, the Assyrian King. Saya nggak mau, saya minta bantuan sama dia aja. Yang terjadi adalah Raja Asyur minta upeti. Kalau lu mau gue bantuin, gue minta bayaran. Akhirnya negara Yehuda, kerajaan Yehuda dijajah secara ekonomi sama Raja Asyur. Dan tragis akhirnya hidup dari Raja Ahaz. Itu kata Immanuel pertama kali keluar, itu disodorkan kepada Raja Ahaz. Itu sebabnya kalau kita nggak berjalan pakai mata rohani, rugi kita. Istri saya keluar dari rumah sakit, dia lagi beli makanan. Tiba-tiba dia ketemu sama teman-temannya dia. Ngobrol-ngobrol, dia kaget. Ngapain lu Gap di sini? Istri saya namanya Gaby. Gap, ngapain lu? Suami gue lagi sakit, lagi dirawat, bla bla bla, gini. Saya dikasih tahu sama dokter, nggak boleh gosok gigi. Jadi saya dikasih obat kumur. Karena kalau gosok gigi, karena darah, salah satu komponen darah saya trombosit itu kan jeblok. Kalau sampai gusinya berdarah, darahnya nggak bisa stop karena trombositnya nggak ada. Ya, yang dokter di sini pasti tahu lah ya. Jadi saya nggak boleh gosok gigi, harus kumur-kumur. Tiba-tiba ketemu sama nih orang, besoknya dia bilang gini, lu tahu nggak? Gue nih punya produk oral drops namanya, dibuat dari herbal. Gue kasih ya gratis nih, pas lagi dibawa, gue kasih buat suami lo, suruh dia pakai ini aja, bagus nih. Jadi besoknya, waktu udah harus kumur-kumur, saya nggak pakai yang dari rumah sakit, pakai punya dia. Bapak Ibu, dari hari itu sampai hari ini nih, saya nggak pernah sariawan. Nggak pernah sariawan. Saya nggak promosi, saya nggak endorser, saya cuma mau kasih tahu aja. Saya nggak punya kepentingan juga sama itu. Saya cuma mau kasih tahu begini.
Besoknya, setelah beberapa hari, dokter datang ke kamar. Ada sariawan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dia keluar. Besok dia datang. Ada sariawan nggak? Nggak ada. Kok nggak ada? Ih, jangan ada lah. Bagaimana sih? Besok dia datang lagi. Ada sariawan nggak? Nggak ada. Coba buka mulut. Nggak percaya dia. Di center. Sret. Kok nggak ada ya? Ya nggak ada lah. Kok bisa? Ya jangan ada lah. Dia bilang, gimana sih dok? Dia bingung. Terus dia bilang gini, Bapak adalah pasien pertama saya yang tidak ada sariawan. Kok bisa? Kok bisa? Saya kasih tunjuk botolnya. Nih Pak, saya pakai ini Pak. Ih, apaan tuh? Kok nggak tahu deh. Pokoknya bagus ya. Dari Tuhan Pak. Saya bilang gitu. Tuhan pertemukan kita dengan orang yang tepat. Karena Tuhan memelihara. Karena dia adalah Allah Immanuel. Itu sebabnya masuk ke dalam jalannya dia. Bilang apa? Tuhan aku percaya walaupun aku nggak lihat. Karena di dalam jalanmu Tuhan ada pemeliharaanmu, ada perlindungan, bahkan ada kesembuhan dan kesehatan bagi tubuhku. Saya akan tutup dengan kisah ini. Ya. Di sebuah tempat di Jerman, beberapa puluh tahun yang lalu, zaman Perang Dunia Kedua, ada 50 tentara Nazi, ada 50 tentara sekutu yang ada di dalam sebuah sel, dijaga sama tentara Nazi, musuh mereka. 50 tentara ini adalah tentara sekutu termasuk tentara Amerika. Mereka udah kurus, tinggal tunggu mati karena mereka buang air dan makan di tempat yang sama, di satu sel aja. Udah tinggal tunggu mati lah. Tiba-tiba satu hari 50-50 saling pelukan dan saling tersenyum satu sama yang lain. Cek dan recheck, rupanya ada satu yang menyelundupkan radio transistor kecil dan rupanya mereka baru dengar bahwa Perang Dunia Kedua dari radio itu ya, Perang Dunia Kedua sudah selesai. Dan dikatakan bahwa semua tawanan-tawanan perang harus diperlakukan dengan baik karena pertolongan sedang on the way. Mereka semua akan dibebaskan. Pertanyaan saya, waktu mereka tersenyum, apakah mereka sudah dibebaskan? Belum. Mereka tersenyum karena pertolongan sedang on the way. Bapak Ibu, sebelum masuk 2024, tersenyumlah di Natal ini. Peluklah keluargamu karena kesembuhan, pemulihan, mujizat sedang on the way bagi kita. Percaya perlindungan penyertaan Tuhan karena dialah Allah Immanuel. Dia sudah datang, dia menyediakan kehidupan yang sangat berkelimpahan bagi kita semuanya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat firman kebenaran. Terima kasih Tuhan that you are so rich with revelations. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sudah memberikan kami pewahyuan. Memberikan kami Tuhan wejangan nasihat karena Engkau lah penasehat agung itu sendiri. Tuhan tolong kami, kuatkan hidup kami. Karena kami tahu apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini, kami hadapi bersama dengan Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau sudah merangkaikan segala sesuatu, bahkan Engkau sudah ada di 2024, menyiapkan yang terbaik bagi kami. Kami nggak bisa lihat ujungnya, tapi Tuhan sudah ada di sana. Dan Tuhan sedang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Kami serahkan hidup kami, pikiran hati kami dalam tangan Tuhan, keluarga, usaha, pelayanan kami, anak, orang tua, keluarga besar dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kehidupan kami akan penuh dengan kesaksian karena kami mengalami Tuhan. Berdoa bagi bangsa ini, kami percaya bangsa ini terus makmur, terus naik dan tidak turun karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini. Tuhan sendiri yang memilih pemimpin yang tepat bagi kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih buat musim Natal ini, pertegas firman Tuhan, pertegas semua pewahyuan ini di dalam setiap hati kami. Dan kami mau mengalami Tuhan dan hidup kami penuh dengan kesaksian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. God bless you.